Pria Thailand berusia 50 tahun yang menjalani proses karantina di hotel tanggal 15 bulan ini tidak dapat dihubungi. Saat ditemukan polisi, ia telah meninggal. Hasil pemeriksaan awal mengesampingkan fakta bahwa ia tewas akibat infeksi pandemi. Kementerian Kesehatan menyatakan pria ini berusia 50 tahun baru kembali dari Makau tanggal 15 Januari. Hasil pemeriksaan saat masuk adalah negatif, tidak menunjukkan gejala apapun. Ia baru merasa ada gejala pembengkakan pada kedua kaki tanggal 24 Januari. Saat dihubungi sore harinya, tidak ada jawaban yang muncul. Kemudian ia ditemukan meninggal pada malam harinya. 初步我们卫生局有跟他做一个检体的送验 ，COVID-19 的部分是没有检出啊。 Liburan Imlek kian mendekat. Warga yang kembali ke Taiwan tinggal lebih awal di hotel karantina agar dapat berkumpul bersama keluarga setelah masa karantina 14 hari berakhir. Berdasarkan kalkulasi, warga harus kembali sebelum tanggal 27. Jumlah penumpang yang tiba di Bandara Taoyuan beberapa hari ini juga mengalami peningkatan. 他这次是专程排好日期回来，对，排好日期。让姐隔离的时候刚好过年。 对啊，就是想说回来过年。 Walau sangat riskan, banyak warga yang tetap bertekad kembali ke Taiwan meski situasi pandemi memanas. Berdasarkan data CECC, jumlah kasus positif di Taiwan saat ini mencapai 889 orang. Sebanyak 779 kasus merupakan penularan dari luar negeri. Maka kita tidak boleh lengah untuk menjaga keamanan negara pada garis pertama. Taiwan melaporkan satu kasus penularan dari luar negeri, yakni seorang pria 40-an tahun dari Meksiko yang naik pesawat medis kembali ke Taiwan. Kasus baru 889 dan 890 pada hari Minggu merupakan pasien yang tinggal dan perawat pasien di RS Taoyuan dari tanggal 8 hingga 11 Januari. Keduanya menunjukkan gejala setelah pulang ke rumah. Hasil pemeriksaan keduanya positif, namun mereka tidak melakukan kontak dengan penderita sebelumnya dan berada di lantai berbeda. Menelusuri jejak keduanya di lokasi umum, tanggal 19 Januari pagi sempat mengunjungi pasar Tanan, distrik Pate, Taoyuan. Malamnya mengunjungi rumah makan di Gang Qingguo Road. Tanggal 21 sore pergi ke PX Mart Pate, cabang Tongyong. Tanggal 22 sore jam 2 lewat pergi ke toko roti distrik Pate. Tanggal 23 siang pergi ke pasar Tanan, distrik Pate. Kementerian Transportasi dan Komunikasi telah merencanakan langkah pencegahan pandemi transportasi umum ketat. Targetnya adalah pemesanan tiket THSR dan kereta saat Imlek. Pihak Taiwan Railway telah menambah 263 shift kereta. Karcis tujuan jarak panjang telah habis terjual, sedangkan THSR telah menambah 453 shift. Lebih dari separuh karcis kursi bernomor telah ludes semuanya. CCC akan memutuskan izin atau larangan makan minum dan penangguhan penjualan tiket berdiri selama jam sibuk. 加严的方案，那特别是大家关心的双铁和国道客运，有关于限制饮食还有对号座这方面呢，都有具体的规划方案。 Sebelum boleh melepaskan masker untuk makan, beberapa syarat di bawah ini tetap harus dilakukan. Misalnya, masker tetap harus dipakai saat naik kendaraan umum, stasiun harus didesinfeksi, dan menjaga jarak sosial. Berdasarkan statistik Kementerian Dalam Negeri, angka natalitas Taiwan tahun 2020 mencapai 165.000 jiwa dan angka mortalitas mencapai 173.000 jiwa lebih. Terkait peningkatan populasi, jumlah total populasi Taiwan tahun lalu menurun sebanyak 40.000 jiwa lebih karena penurunan jumlah imigran akibat pandemi COVID-19. 应该也要10来万吧，就是现在人赚的也不是很多，然后养小孩要比较多钱。 大家都让比较不愿意生，对吧？如果可以0到6岁国家养就好了。 Yuan Legislatif menyarankan bahwa Yuan Eksekutif harus memimpin pembentukan tim kebijakan penurunan tim natalitas antar kementerian dan merumuskan UU khusus untuk mengatur hak dan tanggung jawab berbagai lembaga. Namun para legislator merasa daripada membentuk unit baru, lebih baik menunjuk Dewan Pembangunan Negara sebagai penanggung jawab utama dan penasehat untuk memperkuat koordinasi. Para pakar mengambil contoh seperti yang disarankan oleh mantan PM Jepang Shinzo Abe III, di mana negara memberi subsidi pendidikan anak hingga usia 15 tahun untuk meringankan beban rakyat.